Pedang apa itu? Benturannya menyengat dan membuat lumpuh. Di sekitar sini mereka juga tidak ada, Gusti. Iya ya. Di sana juga tidak ada. Kemana ya? Apa mungkin mereka sudah keluar dari Malapati? Menurut penciuman saya, mereka masih di sini. Tapi di mana ya? Jangan-jangan mereka ada di penjara bawah tanah, Gusti. Cerita di episode kali ini dimulai dengan Batik Madrim dan Nyi Jantur yang masih mencari tahu tentang keberadaan Soca Cendawa dan Gendrawani yang melarikan diri dari pertarungan ketika melawan Prabu Angling Dharma dan para pendekar. Tiba-tiba datanglah Tumenggung Prabaskara yang menjebol pintu gerbang dan tampak sangat ganas karena sihir Soca Cendawa telah merasukinya. Nyi Jantur yang melihat semua itu pun langsung mengetahui bahwa Tumenggung Prabaskara pasti terkena sihir roh binatang buas yang masuk ke dalam jasadnya. Para pendekar dan Senopati Dharma Yuda pun berusaha untuk menjinakkan keganasan Tumenggung tersebut. Ia memang tampak sangat luar biasa kuat sehingga ia sangat susah untuk ditaklukkan. Kemudian secara diam-diam Nyi Jantur pun segera mencabut roh binatang buas yang ada di dalam tubuh Tumenggung tersebut sehingga ia terbebas dari sihir Soca Cendawa. Tumenggung. Tumenggung. Sudah, Gusti, sudah. Semuanya sudah berakhir. Tumenggung diperalat oleh Gendrawani dan Soca Cendawa. Iya. Sementara itu, Gendrawani yang sedang bersembunyi bersama bobonya pun tampak bingung dan sangat kesal melihat Tumenggung Prabaswara kini telah kembali seperti sedia kala. Kini ia pun berpikir keras, sihir apa lagi yang akan mereka gunakan untuk menghadapi orang-orang Prabu Angling Dharma. Begitu juga dengan Soca Cendawa, ia pun bingung karena seluruh sihir andalannya telah dikeluarkannya dan dapat dikalahkan oleh musuhnya. Setelah Soca Cendawa bingung, gelisah, gugup dan panik, akhirnya ia pun memutuskan untuk mengerahkan pasukan mayat atau mayat hidup. Dengan sihirnya, Soca Cendawa pun kemudian berusaha untuk membangunkan mayat-mayat di Malwapati. Di sisi lain, tampak pria mitra, Lokahita dan Padmasari tiba-tiba saja melihat ada segerombolan mayat hidup yang hendak menyerang mereka. Ketiganya pun segera mencabut pedangnya dan mereka segera membabat habis mayat-mayat hidup yang jelas-jelas bukanlah tandingan mereka itu. Ayo cabut pedangmu, serang. Iya. Gendrawani yang melihat pasukan mayat hidup bobonya yang hancur berantakan pun menjadi emosi dan marah-marah karena ternyata pasukan andalan pamungkasnya dengan sangat mudah dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Ya, gagal dan gagal lagi. Ia pun kemudian memutuskan untuk turun tangan langsung menghadapi Prabu Angling Dharma karena sudah tidak ada jalan lain kecuali dirinya atau bobonya sendiri yang harus maju. Gendrawani yang hendak pergi menyatroni langsung para pendekar Malwapati pun segera dicegah oleh Soca Cendawa dan ia pun mengatakan bahwa dirinya sendiri yang akan maju berperang demi membela putri kesayangannya, kesayangan Sengkang Baplang dan juga kesayangan Prabu Baka.
Namun, Gendrawani malah meremehkan kemampuan bobonya. Ia menganggap bahwa Soca Cendawa terlalu lemah. Akan tetapi, semua itu segera ditepis oleh Soca Cendawa. Ia pun mengatakan bahwa ia dulu adalah orang sakti, Senopati Agul Malwapati, yang mampu menundukkan banyak sekali musuh-musuh kerajaan. Kemudian Soca Cendawa pun menyihir dirinya sendiri untuk berganti kostum, seperti layaknya Senopati Agul Malwapati dahulu kala. Tidak, Bopo. Bopo jangan berperang. Aku Senopati Agul Soca Cendawa, Gendrawani. Aku akan berperang dan menang untuk putriku dan ratuku yang tercinta. Jangan, Bopo. Jangan. Bopo! Bopo! Setelah itu, Soca Cendawa pun pergi ke arah Kedaton Malwapati. Dengan pedang kilatnya, Soca Cendawa pun menantang Priamitra, Lokahita dan Padmasari untuk bertarung melawan dirinya. Mereka pun kemudian bertarung satu sama lain. Namun, tampaknya pedang yang ada di tangan Soca Cendawa pun sangat sakti dan memiliki pamor yang luar biasa untuk meruntuhkan semangat bertarung lawan-lawannya. Sehingga Soca Cendawa pun mampu mengalahkan ketiga lawannya dengan waktu yang lumayan singkat. Setelah mengalahkan para pendekar Malwapati tersebut, Soca Cendawa pun kemudian berteriak-teriak menantang Prabu Angling Dharma. Ia pun segera pergi dan menghilang menuju ke Stinggil. Priamitra yang terluka agak parah akibat berbenturan dengan pedang Soca Cendawa pun menjadi penasaran pedang apa sebenarnya yang digunakan oleh Soca Cendawa itu. Karena benturannya sangat menyengat dan membuat lumpuh, bahkan tulang-tulangnya terasa bagaikan remuk. Kemudian datanglah Nyi Jantur dan Pati-Batik Matri menghampiri mereka. Priamitra pun kemudian menceritakan kejadian yang baru saja terjadi kepada Nyi Jantur. Pedang apa itu? Benturannya menyengat dan membuat lumpuh. Hei, ada apa? Apa yang sudah terjadi? Soca Cendawa, Nyi. Soca Cendawa dengan pedang kilatnya. Soca Cendawa? Pedang kilat? Iya, Nyi. Pedang kilat? Nah, itu pedang sihir. Pedang yang mempunyai kekuatan sengatan halilintar. Nah, Setelah sampai di Stinggil, Soca Cendawa pun langsung bertemu dengan Prabu Angling Dharma, Sudawirat dan juga Suliwah. Ia pun dengan sombongnya menantang Prabu Angling Dharma bertarung secara kesatria. Ia pun juga memerintahkan sang Prabu untuk menyerahkan singgasana Malwapati kepada Gendrawani putrinya. Prabu Angling Dharma yang mendengar permintaan Soca Cendawa pun mengatakan bahwa ia hanya bermimpi bisa menguasai kembali singgasana Malwapati itu. Mendengar hal itu, Soca Cendawa pun kemudian perlahan-lahan mencabut pedang kilat halilintarnya yang memiliki pamor sangat menggiriskan dan sudah diakui keampuhannya oleh para pendekar. Sudawirat dan Suliwah pun tampak sangat terkejut setelah melihat dan merasakan pamor pedang tersebut yang memiliki hawa membunuh yang kuat. Ratu Hitam tidak akan pernah bisa menduduki singgasanaku. Kalau begitu, aku akan merebutnya dengan paksa.
Soca Cendawa pun kemudian segera menyerang Prabu Angling Darma dengan pedangnya yang sangat ganas dan luar biasa itu. Namun, bukan Prabu Angling Darma namanya apabila bisa dikalahkan oleh Soca Cendawa. Sang Prabu pun menghadapinya dengan tenang. Bahkan selanjutnya ia pun bisa melakukan serangan balik dan menyarangkan beberapa pukulan di tubuh Soca Cendawa. Soca Cendawa yang terlihat sudah terluka lumayan parah pun masih tetap semangat untuk bisa mengalahkan Angling Darma. Ia pun kembali menyerang dengan serangan yang lebih berbahaya dari serangan sebelumnya. Namun, lagi-lagi ia pun gagal karena justru dirinya sendiri yang mengalami luka dalam yang bertambah parah akibat tendangan bertenaga dalam yang dilayangkan oleh Prabu Angling Darma. Akhirnya, Soca Cendawa pun berusaha bangkit kembali dan tampak menggosok pedangnya dari ujung ke ujung, pertanda ia akan mengerahkan ajian pamungkasnya untuk mengalahkan sang Prabu. Sudawirat yang akan maju karena khawatir akan keselamatan Prabu Angling Darma pun harus ditahan oleh Suliwah karena ia tahu bahwa hal tersebut akan menjadi sangat berbahaya dan akan mencelakakan diri mereka sendiri. Prabu Angling Darma yang melihat bahwa Soca Cendawa hendak menyerangnya pun kemudian segera mengeluarkan ilmu kesaktian andalannya, yaitu gabungan antara ajian Mlewis Putih dan Rogo Sukmo yang kemudian mampu membuat Soca Cendawa terlempar jauh keluar setinggil dan terhenti setelah menabrak tiang penyangga. Penyihir busuk tersebut pun kemudian kesakitan dan tubuhnya pun tampak gosong seperti terbakar. Sudawirat, jangan. Prabu Angling Darma dan para pendekar lainnya pun segera menuju tempat Soca Cendawa tergeletak. Di situ tampak juga Nyi Jantur dan Pati-Batik Madrim yang baru saja tiba. Angling Darma pun kemudian mengeluarkan keris pulang geni untuk membunuh kembali Soca Cendawa. Namun, sebelum sang Prabu menghujamkan kerisnya, tampak Ratu Gendrawani bergerak cepat dan langsung menyelamatkan boponya. Jangan Nyi Jantur, biarkan saja. Akhirnya, Gendrawani pergi meninggalkan Malwapati dengan membawa boponya yang hampir mati itu. Sehingga kini Malwapati telah benar-benar bersih dan terbebas dari tangan golongan hitam. Tahan, Bopo. Awas, Bopo. Saya tidak ingin Bopo meninggalkan saya. Saya masih sangat membutuhkan Bopo. Bopo! Bopo! Bopo, bangun, Bopo.